Catat, berikut ini adalah jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025 yang melalui kartu KKS Bank. Nah, di sini akan kita berikan ya bocoran informasinya secara resmi supaya kalian itu tahu ya kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengecekan saldo rekening KKS. Nah, di sini akan kita tunjukkan juga dari hasil pengecekan 6NG terbaru di hari ini, hari Minggu tanggal 25 Mei. Nah, seperti apakah untuk hasilnya? Lalu apakah ada updatean terbaru? Nah, di sini akan kita berikan informasi secara lengkap. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru tentang bantuan sosial dari pemerintah. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan updatean informasi terbaru tentang bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di sini kita akan update ya tentang bantuan sosial dari pemerintah seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja dan bantuan pemerintah yang lainnya. Jadi pastikan teman-teman selalu stay tune di channel ini. Nah oke, jadi sebelumnya teman-teman bisa komentar dalam kolom komentar nih. Kalian itu menunggu pencairan bantuan PKH atau BPNT? Coba ketikkan ya, kita mau lihat nih. Kira-kira yang menunggu pencairan bantuan PKH dan BPNT apakah banyak juga? Nah oke, lanjut ya. Di sini kita akan berikan updatean informasi terbaru tentang bantuan PKH maupun juga BPNT tahap kedua alokasi bulan April, Mei, Juni yang melalui kartu KKS Bank. Nah, di mana sudah ada perubahan status terbaru di 6NG akun supervisor di Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten. Dan untuk akun 6NG yang pendamping, ini update-nya lebih lambat ya dibandingkan dengan akun supervisor. Makanya kita menunjukkan hasil pengecekan 6NG supervisor supaya memberikan informasi yang update untuk kalian semua. Nah, di sini untuk bantuan PKH dan BPNT pasti banyak yang menunggu pencairannya ya teman-teman. Makanya nih, kalian harus tahu untuk status terbaru di 6NG seperti berikut ini. Nah, hingga hari ini, hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, untuk bantuan PKH, ini statusnya masih sama seperti tanggal 24 kemarin, yaitu untuk statusnya masih proses verifikasi kayak gini nih teman-teman. Oke, nah lanjut untuk yang bantuan BPNT pun, ini statusnya juga masuk dalam proses verifikasi yang telah serentak nih di seluruh bank penyalur. Ada 4 bank penyalur. Jadi antara Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI, ini statusnya sama ya dalam proses verifikasi rekening. Nah, lalu di sini setelah kita lihat hasil pengecekan 6NG, kita tahu nih untuk estimasi jadwal resminya pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2025. Nah, jadi jika kita lihat jadwalnya, kita kan sudah memasuki proses verifikasi rekening. Di proses verifikasi rekening ini, data kalian itu akan di cross check semua ya, data yang ada di Dukcapil, di cross check dengan data yang ada di Kementerian Sosial, dan di cross check lagi dengan data yang ada di perbankan. Nah, jika ada nama yang tidak sama atau ada perbedaan penulisan nama, nanti akan muncul rekening gagal. Dan apabila nanti namanya sudah valid, namanya sudah benar semua, nggak ada kesalahan, nanti akan muncul keterangan rekening berhasil. Nah, di sini nanti, jika kalian itu statusnya rekening berhasil, maka kita tinggal menunggu yang namanya proses SPM, surat perintah membayar. Nah, surat perintah membayar ini, kita tunggu nih, kisaran paling lama itu 1-2 minggu. Itu harusnya sudah paling lama, teman-teman. Nah, setelah SPM nanti ada yang namanya SP2D, surat perintah pencairan dana. Nah, selanjutnya nanti menunggu yang namanya sudah SI atau standing instruksi yang bisa dikatakan dengan proses pemindah bukuan dana bantuan sosial. Nah, barulah yang terakhir itu proses top up ya, bener-bener uang bantuan sosial itu ditransfer ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat. Nah, ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Jadi jika kita lihat ya, bocoran informasi yang kita dapatkan untuk bantuan PKH BPNT ini ya, untuk estimasi pencairannya paling cepat itu akhir bulan Mei, walaupun peluangnya kecil banget. Tapi potensi terbesarnya cair itu pada bulan Juni, kisaran minggu pertama dan minggu kedua. Nah, jadi buat kamu yang ingin melakukan pengecekan saldo rekening KKS, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, karena hingga saat ini masih dalam proses verifikasi rekening. Oke? Nah, yang jelas kita masih menunggu beberapa proses lanjutan. Jadi di sini untuk proses verifikasi rekening itu bukan berarti uang bantuan sosial langsung cair pada saat ini juga. Jadi tunggu aja ya teman-teman, nanti jika ada kabar terbaru pasti akan kita update lagi di akun ini kok. Selanjutnya di sini ada informasi penting juga terkait tentang KPM. Banyak
banyak nih informasinya yang akan digraduasi atau tidak lagi mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT. Nah, karena KPM tersebut itu sudah masuk di desil 5 ke atas. Karena di sini ada informasi seperti berikut ini. Jadi untuk penerima bantuan sosial itu mulai dari desil 1 sampai dengan desil 4 dengan penghasilan sekian ini. Dan untuk yang penghasilannya di atas ini nanti masuk ya di desil 5 dan seterusnya. Nah, kalau kemarin itu ada yang disurvei atau proses ground checking ya. Nah, itu mereka divalidasi ulang nih datanya. Apakah layak lagi menerima bantuan ataupun tidak. Karena untuk informasi yang kita dapatkan sementara nih, orang yang kemarin itu dilakukan proses ground check atau ada petugas datang ke rumahnya, nah ini masih dikhawatirkan ya bisa namanya itu dihapuskan dari daftar penerima. Karena di cross check ulang nih, apakah rumahnya ini udah bagus atau punya kendaraan apa aja. Nah, nanti itu dinilai teman-teman. Dan sedangkan KPM yang tidak disurvei sama sekali, nah ini potensi untuk bantuannya cair itu lebih besar dibandingkan dengan yang disurvei kemarin. Nah, jadi faktanya seperti itu ya teman-teman di lapangan. Nah, kalau kalian itu kemarin disurvei ternyata penghasilannya udah masuk di desil 5 ke atas, nah sayangnya kalian tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi. Ya, mau gimana ya teman-teman, karena seperti itulah aturan dari pemerintah pusat. Nah, lalu untuk nominal uang yang diterima masing-masing keluarga penerima manfaat ya untuk PKH maupun BPNT di tahap kedua tahun 2025 ini rincian anggarannya seperti berikut ini. Nah, jadi di sini ada beberapa kategori. Ada kategori ibu hamil. Di sini nanti indeks per tahunnya itu mendapatkan 3 juta. Jadi jika 3 bulan sekali cairnya maka mendapatkan Rp750.000. Nah, lanjut di sini untuk kategori anak usia 0 sampai 6 tahun ini mendapatkan 3 juta rupiah juga untuk indeksnya bantuan PKH ya. Dan dalam 1 tahun itu dapat 3 juta. Artinya kalau pencairannya 3 bulan sekali maka mendapatkan Rp750.000 untuk per periode salurnya. Nah, lanjut di sini untuk yang anak sekolah SD mendapatkan Rp900.000 indeks 1 tahun dan jika 3 bulan sekali cairnya maka mendapatkan Rp225.000. Lanjut untuk yang anak sekolah SMP atau SLTP ini mendapatkan Rp1.500.000 per tahunnya. Jadi untuk pencairan 3 bulan sekalinya mendapatkan Rp375.000. Nah, lalu di sini untuk yang anak sekolah SMA atau SLTA dalam 1 tahun mendapatkan Rp2 juta. Jadi kalau cairnya 3 bulan sekali maka mendapatkan uang senilai Rp500.000 untuk 1 periode. Lanjut untuk yang disabilitas ini mendapatkan Rp2.400.000, maka nantinya akan mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan sekali. Lalu di sini untuk yang lansia 60 tahun ke atas mendapatkan Rp2.400.000 juga per tahunnya, maka mendapatkan pencairan Rp600.000 per periode. Nah, ini untuk yang PKH. Lalu untuk yang BPNT ini nominalnya pasti dalam 1 tahun mendapatkan Rp2.400.000 dan kalau pencairannya 3 bulan sekali maka mendapatkan Rp600.000 per periode salur. Nah, jadi semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman. Yang jelas nanti jika ada informasi update lagi akan kita bagikan di akun ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.